Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 414. Aku tahu kamu bukan manusia. Wan Wei Chen baru saja akan menggulung jendela. Mendengar suara yang dikenalnya ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Lin Yu, tubuhnya terhempas menjadi shock, dan pengemudi yang ketakutan itu bergetar, cepat mendorong. Tapi mobil mereka menghalangi kita tidak bisa keluar. Pengemudi itu berbalik karena malu, jelas dia tidak mengenal Lin Yu. Kalau begitu kau berbalik, Wan Wei Chen menamparkan kepalanya dengan marah. Kalau begitu kita tidak akan pergi ke bandara, tanya pengemudi itu. Pergi dari sini dulu, Wan Wei Chen berkata dengan cemas dengan wajah pucat, kembali. Cepat. Bos, mundur itu mundur. Pengemudi itu dengan cepat mengingatkan. Aku melepaskanmu. Wan Wei Chen meraung deras, dan menamparkan kepalanya lagi, matanya menatap seperti bel tembaga. Dengarkan bos. Saat ini, pengawal itu sepertinya melihat ada yang tidak beres dan buru-buru mengingatkan pengemudi. Pengemudi hanya menganggukkan kepala, menarik tuas persneling, dan jatuh ke belakang, memanfaatkan kurangnya mobil. Ia dengan cepat berbalik dan melaju ke belakang dengan kecepatan tinggi di sisi jalan. Bu Cheng mendengus dingin, menggeser persneling dengan rapi, menginjak pedal gas, dan memutar arah. Menggeser persneling dan menginjak pedal gas lagi, dan dengan cepat mengejar mobil Wan Wei Chen. Untungnya, di jalan ini, banyak mobil memperhatikan bahwa kedua mobil itu mundur dan menghindarinya jauh. Setelah pengemudi Wan Wei Chen melesat beberapa ratus meter, dia melihat pertigaan jalan di sebelah kiri, dia segera memutar setir dan terjun ke pertigaan jalan. Jalan bercabang sangat lebar, namun kendaraan yang ada sangat sedikit. Pengemudi Wan Wei Chen langsung menginjak pedal gas dan berlari dengan liar, mati-matian berusaha menyingkirkan Lin Yu dan yang lainnya. Tidak mau ketinggalan, dia menginjak pedal gas dan mengikuti dari dekat. Karena performa mobil Wan Wei Chen juga sangat bagus, sehingga mereka tidak bisa mengejar untuk beberapa saat. Saudara Li, angkat saya dengan belati. Lin Yu melihat keluar dan berkata, Chong Bu Cheng. Bu Cheng segera mengambil salah satu belati dan menyerahkannya pada Lin Yu. Lin Yu melirik belati baru di tangannya, berpikir bahwa belati yang sangat disayangi Cheng Cheng hilang sendiri ketika dia menghadapi pria bertopeng malam itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, dan meminta maaf, saudaraku Bu, maafkan aku. Aku kehilangan belati itu untukmu. Bu Cheng berkata dengan sungguh-sungguh tanpa ekspresi, Tuan, Anda dapat kembali dengan selamat, apalagi membiarkan saya melempar belati, biarkan saya membayar hidup saya tidak akan ragu. Hati Lin Yu menghangat, dan dia tersenyum sepenuh hati ketika dia melihatnya, dan kemudian segera mencondongkan tubuh memegang belati dan menggesek ujung pisau dengan keras. Belati itu tiba-tiba melesat dan mengenai roda belakang kanan mobil Wan Wei Chen dengan letusan. Dengan keras, ban langsung rata, mobil Wan Wei Chen tiba-tiba bergetar, dan dia bersandar ke kanan. Pengemudi kaget dan tanpa sadar menggunakan kakinya untuk menginjak rem, dan perlahan memperlambat mobil. Apa yang terjadi? Wan Wei Chen bertanya dengan heran. Pengawal kopilot menjulurkan kepalanya dan berbalik untuk melihat keluar, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan terkejut, tidak, ban kami bocor. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Wrangler di belakangnya menabrak bagian belakang mobil mereka. Bos, hati-hati. Tanpa sadar sang bodyguard berteriak, suara itu jatuh, dan terdengar suara yang teredam. Bagian depan Wrangler telah menabrak sisi kiri belakang mobil mereka, dan mobil mereka melaju ke kanan depan tanpa terkendali, dan menabrak sisi kanan dengan suara yang keras. Di pagar pembatas besi, kap juga menekuk secara tiba-tiba.
Wan Wei Chen dan yang lainnya di dalam mobil menabrak ke depan tak terkendali, dan mereka segera dipukul. Wan Wei Chen memegangi kepalanya, mengangkat kepalanya dengan malu-malu, dan berteriak pada pengemudi dengan panik, "Kenapa kamu berhenti? Pergi, pergi, pergi. Jika tidak, dia akan membunuh kita semua." Ketika dia berbicara, dia sudah sedikit tidak koheren, dan ketakutan dalam nadanya terlihat jelas, seolah-olah bencana yang mengerikan datang dari belakang mobil. "Bos, bannya rusak." Sopir itu berkata tanpa daya dengan ekspresi pahit. "Rusak? Bawa aku saat kamu istirahat. Cepat, mengemudi. Kamu mengemudi sialan." Wan Wei Chen dengan gemetar mengutuk pengemudi, sambil melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia melihat bahwa Lin Yu telah pergi dari dia melompat keluar dari mobil, dan seluruh tubuhnya menggigil seperti saringan. Dia terus memukul bodyguard di depannya, dan berkata dengan marah, "Berkendara cepat. Bawa mereka. Apakah kamu ingin mati?" "Bos, jangan takut, kami akan membuatmu tetap aman." Melihat Wan Wei Chen, pengawal itu sedikit tidak sadarkan diri karena ketakutan, jadi dia bersumpah untuk menjaminnya, lalu mengeluarkan pistolnya dan menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Setelah mereka berdua keluar dari mobil, mereka melihat Lin Yu dan Bu Cheng hendak pergi ke arah sini. "Kamu adalah He Jiarong." Pengawal itu meletakkan pistol di belakangnya dan meneriaki Lin Yu dengan wajah dingin. "Tidak buruk." Lin Yu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Begitu suaranya jatuh, pengawal itu segera mengangkat tangannya dan mengarahkan pistol di tangannya ke Lin Yu tanpa ragu-ragu, menarik pelatuknya, dan dengan keras, peluru itu meraung, yang seharusnya mengenai dada kiri Lin Yu dengan benar. Tapi dia menyapu lengan kiri Lin Yu. Pengawal itu tiba-tiba melebarkan matanya dan ketakutan, bagaimana dia bisa melewatkannya dalam jarak sedekat itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia harus menarik pelatuknya lagi untuk melakukan postur lagi. Tapi Bu Cheng sudah membuang belati lain ke tubuhnya saat ini, dan belati itu bercampur dengan suara menembus udara, dan membawanya langsung ke pergelangan tangan pengawal. Raut wajah pengawal itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik tangannya untuk menghindarinya, tetapi belati itu terbang terlalu cepat, dan ada suara yang teredam, darah bercipratan, dua jarinya tiba-tiba terputus, dan pistol di tangannya langsung terbang. Ia jatuh ke tanah, terpental beberapa kali, dan jatuh ke dalam ilalang di pinggir jalan. Pengemudi awalnya mengeluarkan belati untuk bertarung dengan Lin Yu dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat adegan ini, jiwanya jatuh. Dia berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Wan Xiaoyue sambil berlari. Berkata, "Tuan muda, tidak baik, bos ditangkap oleh He Jiarong." Lin Yu meliriknya, mengabaikannya, dan membiarkannya melarikan diri. Itu adalah tempat yang jauh. Apakah dia memanggil polisi atau memanggil seseorang, itu akan memakan waktu lama. Saat itu, dia akan menyelesaikan masalah ini sejak lama. Tiba-tiba, Wan Wei Chen menarik pintu mobil dan lari keluar, langsung melompati pagar besi di pinggir jalan, dan berlari menuju hutan kecil di pinggir jalan. Mata Lin Yu dingin, dan dia tiba-tiba pergi, dan dalam sekejap dia datang ke punggung Wan Wei Chen, menendang punggung Wan Wei Chen. Wan Wei Chen membanting dan membenturkan kepalanya ke pohon di depannya. Dia segera memukul kepalanya, dan Venus berkedip 4 kali di depannya. Tapi dia tidak berhenti, buru-buru menyeka darah di kepalanya, dan berlari ke depan lagi terlepas dari kecerobohannya, sambil bergumam di mulutnya, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Melihat kegilaannya, Lin Yu mengerutkan kening, membalikkan tangan kanannya, dan ada jarum perak di tangannya. Dengan jentikan keras, jarum perak itu terbang menuju kaki kiri Wan Wei Chen. Wan Wei Chen hanya merasakan kaki kirinya mati rasa, kakinya lembut, dan tubuhnya tiba-tiba terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. "Tuan Wan, apa yang kamu takuti? Sebelum kamu menindasku, kamu seharusnya memikirkan hari ini."
Suara Lin Yu dingin, mengingat situasi ketika Wan Wei Chen mengirim seseorang untuk membunuhnya, tetapi dia hampir membunuh Ye Qingmei, masih di dalam hatinya. Kemarahannya mengamuk, dia telah menyelamatkan nyawanya terakhir kali, dan juga memperingatkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi dia berani bunuh diri lagi. Wan Wei Chen mengabaikan Lin Yu, seluruh wajahnya pucat, dia terus menendang kaki kanannya, menyentuh tanah dengan kedua tangan, menarik rumput liar di tanah, merangkak ke depan, ingin pergi dari sini, masih bergumam di mulutnya. Bergumam, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan membunuhmu. Lin Yu mondar-mandir perlahan ke samping, menyipitkan mata, jika kamu bekerja sama dan menjawabku dengan jujur, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Katakan padaku hari itu, apakah dalang Anda bahwa pembunuhan Li Qianhui dan saya di malam hari adalah milik Anda? Saat dia merangkak, Wan Wei Chen menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menyangkal, tidak, ini bukan aku, ini bukan aku. Aku tidak menyakiti siapapun, aku tidak menyakiti He Jiarong. Tuan Wan, tidak masuk akal untuk bersikap keras kepala. Pembunuh wanita yang kau kirim untuk membunuhku telah memberitahuku segalanya. Semuanya direncanakan oleh Wan Jiamu. Lin Yu berkata dengan dingin. Kentut, apa yang harus dilakukan dengan Wan Jia saya? Ketika Wan Wei Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia berbalik dan menatap Lin Yu dengan tegas, dia sama sekali tidak dikirim oleh keluarga Wan kita. Wanita jalang itu, penuh kebohongan, dengan tulus menjebakku. Dengan gerakan hati, Lin Yu bergegas ke arahnya, dan berkata dengan cemas, kalau begitu katakan padaku siapa dia dikirim, keluarga Zhang Kan. Itu Zhang Yuxi, tuan kedua dari keluarga Zhang Kan. Tentara bayaran itu juga mereka semua dilatih secara khusus olehnya. Meskipun Lin Yu meragukan Zhang Yuxi di dalam hatinya, tetapi tidak ada bukti yang pasti, jadi dia dengan sengaja menggertak Wan Wei Chen untuk membiarkannya menceritakan masalah tersebut. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wan Wei Chen memandang Lin Yu, duduk di tanah dan surut, matanya penuh ketakutan, dan kepalanya berkeringat, dan dia bergumam, kamu jangan temukan aku tidak menyakitimu. Pak, dia berpura-pura gila, biar aku potong salah satu tangannya dulu. Bu Cheng berkata dengan dingin, rupanya mengira Wan Wei Chen sengaja berpura-pura seperti ini. Lin Yu melambaikan tangannya ke arahnya, menatap Wan Wei Chen dan berkata dengan dingin, Tuan Wan, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa mengampuni Anda, tetapi jika Anda ingin dibodohi dengan berpura-pura menjadi orang yang gila dan konyol, itu hanya angan-angan. Melihat mata Wan Wei Chen yang ngeri dan ekspresi linglung, Lin Yu merasa bahwa dia telah sedikit ditipu olehnya, tampaknya bocah tua ini tidak kurang berlatih dalam beberapa hari terakhir. Aku tidak tahu apa-apa. Mata Wan Wei Chen kusam, dan dia terus menggelengkan kepalanya, tidak mengakuinya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Ekspresi Lin Yu dingin, dan ada jarum perak lagi di tangannya. Dengan jentikan tajam, jarum perak itu menyala, dan segera menyematkan sayap Wan Wei Chen. Ah, sakit, sakit. Tubuh Wan Wei Chen tiba-tiba bergetar, berkeringat deras, berguling-guling di tanah terus-menerus, ekspresinya sangat menyakitkan. Melihatnya seperti ini, Lin Yu tampak sedikit tak tertahankan, menoleh, dan berkata dengan dingin, Tuan Wan, metode jarum semacam ini disebut jarum mengunyah tulang. Ini akan membuat orang merasakan sakit menembus jantung dan tulang. Jika Anda tidak ingin menderita penyiksaan seperti itu, katakan saja apa yang terjadi malam itu secepat mungkin. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku berkata, aku mengatakan semuanya. Wan Wei Chen mendesis sambil gemetar. Lin Yu tampak bahagia, dan segera membungkuk dan menyeretnya ke sisinya, dan jarum perak di tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Tetapi pada saat ini, mata Wan Wei Chen tiba-tiba menjadi dingin,
dan geng itu mendorong Lin Yu menjauh, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan pistol saku perak dan mengarahkan ke Lin Yu, dan berkata dengan senyum menyeringai, "He Jiarong, aku tahu, kamu tidak orang-orang." Lin Yu tiba-tiba gemetar ketika dia mendengar ini, dan menatap Wan Wei Chen dengan ekspresi terkejut, menghentikan langkah-langkah yang terburu-buru untuk memberi isyarat, mengerutkan kening, dan berkata dengan curiga kepada Wan Wei Chen, "Kamu katakan apa?" Wan Wei Chen memegang senjata ke arah Lin Yu di satu tangan, dan berdiri dengan terhuyung-huyung sambil bersandar di pohon di tangan lainnya. Dia mencibir dengan kebencian, "Ku bilang, kamu bukan manusia. Kamu adalah hantu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.